Satu nyali. Wani. Tendangan teleser. Kali ini ada di stadion apa kan? Bumi Jalan Moro. Prida Bumi Iya. Moro. Tanpa sengaja ketemu sama salah satu legenda nasional, legenda Persebaya, Bapak Muharrem Rosdiana atau Pak Mu, sama legenda satunya legenda dokter. Dokter yang ngurusi bal-balan. Dokter Heri, manajer EPA. Ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak. Kamu Oke. saat ini Persebaya masih dalam sorotan nasional karena secara rutin menghasilkan banyak sekali pemain muda, bahkan sejak era Pak Munya sendiri ya. Ya, siap. Sebenarnya dalam pandangan Pak Mu itu apa sih kunci Persebaya bisa melahirkan begitu banyaknya sehingga tim-tim lain atau daerah-daerah lain itu juga bingung kenapa ya Persebaya kok begitu banyak bisa melahirkan pemain muda secara rutin, bukan hanya sesekali dua kali. Ya. Yang terpenting ini apa? Dari internalnya sendiri itu ada kompetisi. Itu kompetisi itu kalau jalan terus kita bisa mencari bibit-bibit dari situ. Bibit pemain bola dari situ. Jadi kompetisi itu seperti apa kalau bilang kawah dari situ. Bayangkan sekarang 20 tim kalau kita bertanding kompetisi penuh berapa kali itu pertandingan. Itu untuk kelompok umur sudah kita ajarin 38 kali. 38 kali. Itu kita ajari kompetisi yang betul-betul untuk kan nasional, tim nasional. Jadi seperti dari Surabaya ini ke awur-awuran kita bikin kompetisi internal Persibaya yang betul-betul diperhitungkan sama internal Persibaya. Soal kompetisi ini diperhatikan betul sama Persibaya. Ya, makanya itu di situ kita pantau pemainnya, kita terus setiap kompetisi kita pantau. Dia pemain dapat jam terbang, juga pengalaman atmosfer pertandingan itu bisa bagaimana. Mungkin di klub-klub lain nggak punya gitu. Jadi kelebihannya dari Persibaya itu kenapa sampai sekarang Marcel lah yang terakhir ini kan terus kita produksi terus pemain muda-muda itu. Ya dari kompetisi itu hasilnya. Ya saya kira dari itu mungkin dari kompetisi itulah kita bisa dapat pemain berbakat. Jadi kuncinya ada di kompetisi dan menit bermain ya. Ya. Apakah itu yang membedakan dengan katakanlah pemain lain yang mungkin bakatnya mungkin bisa lebih tinggi tapi karena jarang kompetisi? Apakah kalau karena saya bukan pemain ya, seringnya bermain itu bisa membentuk karakter dan mental pemain-pemain itu sendiri di usia level muda? Ya, itu betul sekali. Jadi kita latihan di klub ya, kita latihan tiap hari mungkin 3 kali sampai itu pun sudah kita latihan dari klub. Apalagi kita ada kompetisi, jadi itu sangat penting sekali untuk jam terbang pemain itu sendiri. Bayangkan usia U13 sudah ada kompetisinya, 15 ya kan, saya dengar ada 15 atau 18 ada kompetisinya. Nah, ini yang mudah sekali kita untuk mencari bakat-bakat pemain itu tadi. Saya kira itu. Ke Dokter Heri, ini Dokter Heri kan manajer EPA musim lalu, kompetisi EPA yang persiapannya Persebaya katakanlah acak adut karena memang nggak ada kompetisi dan pandemi. Saat ini kita lagi lihat ada uji coba beberapa tim muda. Persebaya akan ngadain Liga Persebaya, Dokter Heri. Sebagai manajer apa harapannya kepada kompetisi itu sendiri untuk melanjutkan dari yang dibicarakan Pak Mu tadi, melahirkan dan mencetak pemain-pemain nasional khususnya untuk Persebaya itu sendiri. Oke. Terima kasih yang dikatakan legenda kita Coach Muharrem Rosdiana ini memang benar. Jadi pemain sejak usia dini itu diberikan minute play bermain yang bagus. Nah, tapi saya memandangnya dari sisi psikologis. Surabaya ini kota pahlawan. Jadi siapapun yang bermain membawa nama Persibaya itu pasti mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi. Ini yang mungkin belum dipunyai dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Jadi setiap pemain
daerah lain yang bermain melawan Persibaya itu mempunyai adrenalin yang tinggi dia bermain. Begitu juga pemain Persibaya. Meskipun dia persiapan kita itu mepet, tapi karena ya kita nggak tahu secara logis ini, psikologis ini, situasi, ya kan, cuaca yang ada di Surabaya ini mungkin beda dengan yang cuaca yang ada di Nusantara. Atmosfernya beda, punya nama besar, ya kan. Banyak juga pemain yang dari daerah lain, ya, kota lain, dari Sulawesi, dari Kalimantan, itu pasti ketika dia bermain NTT, ketika dia bermain di kota Surabaya, ini sudah semangatnya ini bisa 2-3 kali lipat, ya. Jadi nah inilah psikologis kota Surabaya ini yang selalu bisa melahirkan pemain-pemain untuk timnas nasional, ya. Jadi seperti Aji Santoso, meskipun dia sudah bermain dulu dia dari area Malang, tapi ketika dia bermain di Surabaya beda. Meskipun di awalnya dia juga sudah dipanggil PSSI, tapi dia akan lebih berkembang ketika dia bermain ada di Persibaya, dan dia pasti enjoy main di Persibaya karena pendukung Persibaya ini bonek selalu memberikan semangat, memberikan motivasi terhadap pemain. Jadi pemain pasti nggak akan main enak-enakan. Kalau dia jelek pasti disorotin sama bonek, sehingga mau nggak mau dia pasti disawati, berlatih, ya, berlatih lebih tinggi. Visui disawati. Nah inilah sekarang memang Liga Persibaya ini sudah sekarang istilahnya Liga Surabaya, dan dulu kompetisi Liga Persibaya, internal Persibaya. Tapi ya, jadi sekarang kita akan rubah karena ya namanya aja ini sudah di era liga, jadi kita harus ngikutin apa yang diturunkan dari PSSI. Jadi kita nanti akan melihat dari kompetisi yang dikatakan Coach Muharram ini, nanti disitulah bibit-bibit, karena dari kompetisi bibit-bibit sehingga kita bisa menelurkan putra-putra yang bermain di internal ini, ya, untuk kita ambil, kita seleksi, kita bina untuk menjadi pemain yang baik dan kita terjunkan di EPA. Saya kira itu. Jadi kuncinya memang lagi-lagi dibalik di kompetisi supaya dapat menit bermain. Gini Dr. Eri ini juga sebagai salah satu pembina salah satu klub di internal, juga pengurus Persebaya amatir. Banyak yang nanya Dok, di netizen ya, terutama di media sosial baik itu Twitter, Instagram ataupun TikTok. Bagi anak luar Surabaya, bagaimana sih caranya pingin ikut liga? Apakah harus bergabung ke salah satu klub, atau mungkin dokter ini bisa jelasin mungkin, mumpung ada di sini. Ya, jadi begini, Liga Persibaya itu memang kita mempunyai klub ini 20 klub. Kita ini mencari pemain yang ada di seluruh Indonesia yang baik. Terbuka ya, tidak hanya di Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, di seluruh Indonesia. Kita ini butuh pemain yang bagus untuk kita bina, kita berkompetisi yang ada di Liga Persibaya. Sehingga dari situlah nanti bibit-bibit yang ada di seluruh Indonesia akan bisa tertampung di Liga Persibaya yang ada di 20 klub internal Persibaya sendiri. Jadi boleh dari luar kota, dari seluruh Indonesia boleh. Ya, jadi teman-teman yang ada di luar kota atau luar pulau bahkan, bahwa kompetisi Liga Persibaya ini secara pemain terbuka, siapa saja bisa. Syaratnya bergabunglah dengan salah satu klub dari 20 klub yang ada. Silakan memilih. Jadi terbuka ya, sudah jelas ya, ini langsung dari Dr. Heri, orang pengurus amatir Persibaya. Saya tambahin, jadi silakan kamu. Ya, kenapa aku suruh gabung di 20 klub? Itu untuk admin itu biar mudah. Pendataan biar mudah. Jadi anak itu juga tidak terlantar. Ya. Ada yang tanggung jawab, ya Dok, kan ya, gitu Dok. Pemantauan lebih mudah. Jadi antara tim pemilih, scouting itu mudah. Ya. Itu rendi. Oh ini asalnya gini. Jadi kita jelas. Itu aja mungkin kalau suruh gabung ke 20 itu seperti itu mungkin. Ya, saya kira itu.
terakhir teman-teman ya, saya simpulkan tadi kompetisi Liga Persebaya akan diikuti oleh 20 klub. Pemainnya terbuka, siapa saja bisa, asalkan mengikuti salah satu klub dari 20 klub. Terakhir Pak Mo, apa yang akan disampaikan ke semua peserta atau semua pemain-pemain muda yang akan berkompetisi di Liga Persebaya nanti dari pengalaman Pak Mo? Silakan Pak Mo, apa yang mau disampaikan? Saya kira tetap harus kita jangan sampai enggak untuk latihan. Jadi tetap latihan itu aja. Jadi untuk persiapan kompetisi itu lain. Kompetisi Persibaya ini Liga Persibaya ini lain daripada klub-klub lain ya. Jadi kita betul-betul di sini bersaing. Terus gengsi juga antar pemain itu harus juga ada di semuanya lah. Jadi untuk persiapan ke Liga 1 hampir sama dengan Liga Persibaya kalau kita levelnya hampir sama. Cuma memang beda usia. Jadi itu saya harapkan dipersiapkan untuk kalau kepingin masuk ke Persibaya, tim EPA-nya Persibaya kalian harus siap-siap untuk ya mulai latihan fisik. Ya semua harus dipersiapkan. Saya kira itu. Ya teman-teman, terima kasih tendangan teleser kali ini. Terima kasih Dr. Heri, terima kasih Pak Mo. Teman-teman yang nanti bermain pasti akan ketemu dengan Dr. Heri atau Pak Mo di lapangan kalau pas timnya main. Siap. Jadi kuncinya tadi dari Pak Mo, latihan. Motivasi harus tetap tinggi. Ya. Sampai jumpa di tendangan teleser berikutnya. Salam satu nyali. Wani. Sip.